kita itu yasinan itu kumpul-kumpul membaca zikir, majelis zikir. Masa ono wong yasinan, wong tahlilan, rasan-rasan konco mulai awal sampai akhir. Pak Mudine, monggo, ayo mulai gan kono dirasani Pak Fulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan tahlilan dan yasinan. Dalilnya, Pak. Ya. Pertama adalah tahlilan, yasinan itu adalah berpotensi untuk silaturahim. Ngapunten, tahlilan yasinan itu dewe-dewe tak kelompok, Pak. Kelompok ya. Jadi silaturahim enggak ono Cak Ipin nduk kene, Kak Nurul nduk kono, Ustadz Pujiono nduk kono, enggak ada. Jadi tahlilan itu kelompok jadi satu. Silaturahim di musola, di masjid, di rumah-rumah. Coba dalil silaturahim itu dalilnya sahih Bukhari Muslim. An Anas bin Malikin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Sayyidina Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba ayyubsabalahu fi rizqihi." Barang siapa yang suka rezekinya ini dibuka, pintu-pintu rezeki dibuka oleh Allah, wa yus'alahu fi atharihi, lalu umurnya dipanjangkan oleh Allah, falyasil rahimahu, maka hendaklah menyambung silaturahim. Jenengan kok ngeten niki, yasinan, tahlilan, ngumpul jadi satu, silaturahim. Ayo rek tahlilan nang omahe Cak Ipin umpamane. Ini silaturahim. Barang siapa yang menyambung silaturahim, rezekinya akan dibuka oleh Allah, umurnya akan ditambah oleh Allah. Maksudnya umur itu bisa 70 jadi 80, atau umurnya tetap 70 jadi 70 tapi dikenang. Sunan Ngampel sampai sekarang itu dikenang, Pak, meskipun sudah meninggal ratusan tahun yang lalu. Jadi kita tahlilan itu dalam rangka satu, pertama silaturahim. Nah, silaturahim rezekinya dibuka, lalu apa? Usianya ditambah. Yang kedua, bahwa kalau kita tahlilan, kalau kita itu yasinan, itu kumpul-kumpul membaca zikir, majelis zikir. Masa ono wong yasinan, wong tahlilan, rasan-rasan konco mulai awal sampai akhir. Pak Mudine, monggo, ayo mulai gan kono dirasani Pak Fulan. Nggak ada tahlilan ngerasani. Yang dibaca apa? Yang dibaca adalah kalimat-kalimat thayyibah. Itu adalah zikir. Coba ada hadis riwayat Muslim, hadisnya sahih, Pak. An Abi Hurairah wa Abi Sa'id al-Khudri, dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri, annahuma syahida ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya keduanya menyaksikan atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqudu qaumun, tidaklah suatu kaum itu duduk-duduk, yadhkurunallah azza wa jalla, lalu mereka itu mengingat zikir kepada Allah azza wa jalla, illa haffathumul malaikah, kecuali dikelilingi oleh para malaikat, wa ghasyiyatuhum rahmah, lalu diberi rahmat, wa nazalat alaihimus sakinah, diturunkan apa? Yaitu ketenangan, wa dzakarahumullahu fiman indahu, dan disebut-sebut Allah di sisi makhluk yang ada padanya. Jadi begini, Pak,
orang tahlilan, orang yasinan itu kumpulnya orang yasinan, orang tahlilan itu adalah suatu majelis zikir. Jadi majelis zikir itu kalau kita suatu kaum itu bukan 1, 2, 3, 4 lalu duduk membaca kalimat-kalimat thayyibah, maka dikelilingi para malaikat. Jadi jenengan kalau tahlilan yang dibaca kalimat thayyibah, yang dibaca ayat-ayat Al-Quran itu dikelilingi para malaikat. Hadisnya sahih Muslim. Lalu diberi rahmat oleh Allah, turunlah rahmat Allah, wa nazalat alaihimus sakinah, ketenangan akan turun. Tidak ada wong tahlilan, wong yasinan terus tawuran, tidak ada, kecuali nom-nomane Caibin. Oi ya, delok orkes ya, delok orkes senggolan titik, wah kayak gini. Tahlilan nggak ada, ketenangan turun ya. Wa dzakarahumullahu fiman indahu, dan ini disebut-sebut oleh Allah, dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan malaikat. Kilo deloken wong pungangan, wong musola al-arif ngadano tahlilan, ngadano yasinan, dibangga-banggakan. Hadis menurut Muslim. Kenapa? Karena majelis zikir. Ya, tahlilan itu majelis zikir. Lalu yang ketiga, aspek sedekah. Ngapunten, biasa yasinan itu ono sedekahane, Pak. Panganane. Pokok wong NU iku ono akhiran itu mangan. Yasin ya surat Yasin, ono yasinan mangan. Tahlil la ilaha illallah, tahlilan mangan. Sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sholawatan mangan. Pokoknya anu mangan. Itu orang NU ya. Nah, ini sedekahan. Jadi nanti itu ada sedekah. Coba kita baca hadisnya, itu Muslim ya. Sedekah itu ada 2. Bisa makanan. Jadi nanti makanan kita berikan kepada anggota tahlilan. Kalimat-kalimat thayyibah itu sedekah. Coba saya baca. An Abi Darin anna nasa min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Dar bahwasanya manusia-manusia dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam qalu, semuanya mengeluh, mengatakan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ada sahabat-sahabat yang notabene itu melarat, Pak. Sahabat yang melarat, gak kaya Caibin ini rada sugih saiki. Manuke akeh, ya durung sing disarungi manuke ya. Lalu beliau mengatakan, sahabat-sahabat ini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, zahaba ahlud duthur bil ujuri. Ya Allah, ya Rasulullah, teman-teman kami orang kaya-kaya ini sudah meninggal dengan banyak membawa pahala. Kenapa orang kaya-kaya ini membawa pahala? Yusholluna kama nusolli, mereka orang kaya-kaya itu sholat. Ya Rasulullah, kami juga sholat. Wa yasumuna kama nasumu, mereka juga puasa. Orang kaya-kaya itu ya Rasulullah, kami orang melarat ini juga puasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, tapi mereka bisa sedekah dengan keutamaan apa? Keutamaan harta bendanya. Kami nggak bisa sedekah. Ini melarat, Pak. Ya maklum lah, melarat itu nggak bisa sedekah, itu maklum ya. Poso wong melarat poso, wong sugih poso. Sholat wong melarat sholat, wong sugih sholat, padha duwe pahalai. Tapi kalau haji, zakat, sedekah, wong melarat gak iso. Sakno, Pak ya.
ini protes. Lalu Rasulullah adalah orang yang pandai memberikan solusi. Beliau Rasulullah menjawab, awalaisa qad ja'alallahu lakum, tidakkah sungguh Allah telah menjadikan kepadamu ma tasaddaquna inna bikulli tasbihatin shadaqatun, bahwasanya Allah ini menjadikan untukmu sedekah. Apa? Setiap tasbih itu sedekah. Tasbih itu subhanallah, 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 itu sedekah. Jenengan Pak, Ibu, nek gak duwe kepengin sedekah gampang, subhanallah, 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 itu sedekah. Wa kulli takbiratin shadaqatin, ya, setiap takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu sedekah. Wa kulli tahmidatin shadaqatun, setiap alhamdulillah, alhamdulillah sedekah. Wa kulli tahlilatin shadaqatun, setiap tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu sedekah. Wa amun bil ma'ruf shadaqatun wa nahyun an munkarin shadaqatun, ya, dan nahi mungkar itu sedekah. Ini enggak saya baca semuanya, riwayat Muslim. Intinya sedekah itu tidak hanya makanan ini, ya, semacam bapak-bapak yang terima itu, tapi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, itu sedekah. Hadisnya sahih menurut Muslim. Ada lagi di kitab Sahih Bukhari, babun tibil kalami, ada bab tentang tibil kalam, ya. Wa qala Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Abu Hurairah berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al kalimatut thayyibatu shadaqatun, kalimat-kalimat thayyibah itu sedekah. Thayyibah itu apa sih? Baik. Pokoknya ngomong api itu sedekah. Ngomong api. Apa maneh bahasa Arab? Ya, umpamanya apa, kita tahlil, itu kalimat-kalimat thayyibah semuanya. Itu semuanya sedekah. Ya. Nah, lalu bagaimana sedekah ini, apakah bisa nyampe kepada orang yang meninggal? Ya, coba kita baca hadis riwayat Muslim. Ngapunten, mungkin ada yang dengar di sini itu hadisnya makin gak sahih, kita adu, monggo. Kalau nggak percaya, monggo ke sini, bisa diskusi. Hadisnya riwayat Muslim, ya, ini apa, sahih. An Aisyata, dari Sayyidatina Aisyah, anna rajulan, bahwasanya seorang laki-laki, atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, ia bertanya, ia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, lalu laki-laki ini berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummi yaftuliyat nafsaha, sesungguhnya ibu saya itu meninggal secara mendadak. Jadi ono wong lanang datang kepada Rasulullah, beliau mengatakan, ya Rasulullah, ibu saya itu meninggal mendadak. Walam tusi, lalu ia belum sempat berwasiat. Wa adunnuha, dan aku menduganya, lau takallamat, sekiranya ia masih bisa berbicara, tasoddaqot, ia ingin sedekah. Jadi ibunya ini meninggal mendadak, lalu si anak laki-laki ini menduga, kok ibu saya itu masih bisa bicara, dia ingin sedekah. Afalaha aj'un in tasoddaqtu, apakah ibu saya ini mendapatkan pahala bila saya yang bersedekah untuknya, Anda untuknya? Rasulullah bersabda, na'am, bisa. Jadi kalau ada orang tua kita meninggal, lalu kita sedekah untuk orang tua kita, bisa nyampe. Hadisnya sahih. Nah, sedekah tadi saya ceritakan, boleh dengan uang, boleh dengan makanan, boleh dengan kalimat-kalimat thayyibah.
Makanya kalau kita tahlilan itu kan membaca kalimat thayyibah, disodakokan kepada orang yang meninggal, nyampe hadisnya ada ya. Lalu itu kalau yang memberikan sodako itu anaknya. Nah kalau bukan anaknya bagaimana? Apakah bisa nyampe? Gitu loh ya. Ini kan itu kan anaknya. Nah kalau gak anaknya orang lain bisa nyampe enggak? Coba kita baca, ada hadis riwayat Abu Dawud. An Ibni Abbasin anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan, Nabi itu mendengar seorang laki-laki yaqulu berkata, labbaika an syub'amah, labbaika an syub'amah. Ini haji Pak, kami penuhi panggilanmu ya Allah dari Subhamah. Qala, lalu Rasulullah bertanya, man Subhamah? Sopo iku Subhamah? Wong ada orang talbiyah Pak, talbiyah. Labbaik Allah an Subhamah. Nah, Nabi dengar, sopo Subhamah itu? Qala, orang ini menjawab, akhun li aw qaribun li, saudaraku ya Rasulullah, atau CS ku. CS kayak saya sama Cak Ipin itu CS ya. Labbaik Allah an Cak Ipin umpamane ya, aku penuhi panggilanmu ya Allah dari Cak Ipin. Tanya ambek Rasulullah, sopo Cak Ipin itu? CS ku ya Rasulullah. Nah, gitu. Itu bukan saudara, bukan orang tua. Qala, Rasulullah menjawab, hajasta an nafsika ya. Jadi apakah engkau sudah berhaji untukmu? Qala, la, belum ya. Qala, Rasulullah menjawab, hujja an nafsika tsumma hujja an syubhamah. Awakmu hajiyo kanggo awakmu dhisik, lalu ngajekno Subhamah. Jadi Subhamah itu masih wong liya dihajikan itu nyampe. Jadi orang lain. Lalu ada yang lain ya, menurut Abu Dawud juga ya, atau menurut Muslim. Nggak saya baca terlalu lama nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu pernah ikut haji atau umroh, itu setiap selesai sholat fardu di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, itu ada sholat jenazah ya. Jadi kalau yang pernah sholat di Mekah, di Madinah, setiap sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh itu ada sholat jenazah. Kenal jenengan? Nggak kenal. Lalu ikut sholat? Iya. Allahumma fir lahum warhamhum, mendoakan orang yang sudah mati, didoakan. Siapa itu? Nggak kenal. Nyampe ya, padahal nggak kenal ya. Jadi kita itu apa, amal ibadah kita yang notabene itu pahala, kita sampaikan kepada orang yang meninggal, masih yo gak kenal nyampe ya. Apa buktinya? Buktinya tadi ya, buktinya itu kita sholat apa? Sholat jenazah. Nih di sini sholat jenazah kenal. Iku Pak Sopo, Pak Miun, apa? Tonggone Pak Mian, ya. Sebelah Pak Paimin, sebelah Pak Paiman, lo kenal. Kalau di sana nggak kenal. Ada hadis lagi riwayat Abu Dawud, saya ceritakan saja, bahwasanya ada seorang yang meninggal. Lalu setelah itu dimakamkan, dikubur, Rasulullah berdiri menyuruh sahabat-sahabatnya, dongakno saudaramu ini, karena saat ini sedang ditanya. Ya, saudara itu teman Pak, bukan saudara kandung. Ya, semacam saya dengan bapak-bapak ini, kalau meninggal saya berdiri, saya doakan. Itu nggak kenal saya, bukan orang tua saya. Nyampe. Jadi kalau kita baca apa saja, ini sedekah diberikan kepada orang yang meninggal, siapa saja yang meskipun tidak kenal itu nyampe ya.
Lalu aspek bacaan, kok sing diwaca kok Yasin ya, kok gak Al-Baqarah, kan gitu ya, gak Ar-Rahman. Mungkin Yasinan tak Al-Baqarahan mungkin. Yasinan ya. Nah coba kita baca, ada hadis ya, an Maknil bin Yasar dari Maknil bin Yasar, ia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, iqra'u Yasin ala mautakum, bacakanlah surat Yasin terhadap orang yang telah meninggal di antara kamu. Ada kata-kata Yasin, bukan Baqarah begitu, bukan. Iqra'u Yasin ala mautakum, bacakanlah surat Yasin terhadap orang yang telah meninggal di antara kamu. Jadi Yasinan itu juga nggak salah, karena iqra'u itu sigotnya fi'il amar, perintah. Kita diperintahkan membaca surat Yasin, tapi meskipun nggak surat Yasin juga boleh, tapi spesifik secara khusus Rasulullah menyuruh surat Yasin ya. Nah aspek yang keenam ya, aspek menghormati tamu. Jadi Cak Ipin umpamanya ketekan tahlilan atau yasinan, berarti ini ada banyak orang, ini tamu. Jadi menurut riwayat Bukhari, an Abi Hurairah dari Abu Hurairah yang berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fala yu'dhi jarahu, maka janganlah menyakiti tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah menghormati tamunya. Wa man kana yu'minu bil yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut, barang siapa yang beriman kepada Allah dan akhirnya dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Jadi menghormati tamu itu levelnya iman kepada Allah dan hari akhir. Nek ono wong ketekan tamu gak dihormati, ngapunten, menurut hadis riwayat Bukhari ini keimanannya dipertanyakan. Intinya tahlilan, yasinan itu ada dalilnya ya, mulai silaturahim ya, mulai majelis zikir, mulai yang dibaca itu yasin, mulai hadiah pahala ya kepada orang yang meninggal, mulai seorang anak sodako kepada orang tuanya yang meninggal nyampe, orang lain sodako kepada orang yang meninggal meskipun tidak anaknya nyampe ya. Lalu menghormat tamu, ini aspek-aspek yang ada di tahlilan dan yasinan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.